Ikuti saya. Mana gitu? Oke. Ketika saya menyampaikan semangat perubahan, semua bilang yes. Cukup tangan ke atas, tarik. Yes. Yang kedua, mari bangun ZIWBK dan WBK menuju ZIWBBM. Jawabannya tariknya 2 kali. Yes, yes. Untuk yang ketiga, BBBM pertanian, jawabannya oke. Ingat tangannya? Oke. Bisa Pak? Oke. Kita coba pertama. Semangat perubahan. Yes. Mari bangun ZIWBK menuju ZIWBBM. Yes, yes. BBBM pertanian. Oke. Kayaknya sekali touch bisa. Sekali lagi, oke biar pakem. Semangat perubahan. Yes. Mari bangun ZIWBK menuju ZIWBBM. Yes, yes. BBPPM PVM pertanian. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan untuk duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat siang kita semua. Selamat malam Bapak dan Ibu. Dan semangat ya, walaupun berapa 13 jam dalam perjalanan. 14 betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Puji kepada Allah SWT yang sama-sama kita syukuri segala nikmatnya sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sini. Yang terhormat Kepala Balai BBBP Pertanian Bapak Dr. Yusuf MP, yang terhormat Ibu Ketua dan Wanita BBBP Pertanian dan seluruh pengurus serta anggota yang sudah berkumpul di Jogja, yang sama-sama kita hormati. Kalau Bapak Ibu tadi MC membacakan perubahan nama, ada Pokja Data dan Informasi dan Komunikasi Pak Tony Selifuddin, lalu Pokja Pendidikan dan Penyelesaian Industri, Dunia Industri dan Dunia Industri, Ibu Diah Malika, lalu Ketua Pokja Peningkatan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Bapak Mulyo Esos MPD, lalu Pokja Ketua Pokja Pengembangan Penjaminan Mutu dengan Vokasi Ibu Intan Rahmasari, dan para Pemjab yang ada di bagian tata usaha dan tim dari mulai tim Pemjab atau ketua kelompok fungsional, ketua pengembang yang sudah sama-sama kita pilih bersama, lalu pejabat fungsional tertentu PTP, Widya Prada, dan Budaya Syara, dan Bapak Ibu pejabat fungsional umum, PPNPN, serta semua panitia dan tim IO dari Global Experience. Terima kasih sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya dapat kabar dari Haji Ruli, hari ini orang tuanya, bapaknya masuk rumah sakit di Rumah Sakit Sadikin. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan ayah Bapak Dr. Haji Ruli Basuni diangkat segala penyakitnya, diberikan kesembuhan dan bisa kembali ke rumah. Berdoa dimulai. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang hormati, alhamdulillah di 14 jam ini sudah perjalanan, dan ini juga penuh dengan cerita, penuh dengan aktivitas yang memang effort kita, energi kita di kegiatan ini mudah-mudahan bisa jadi sinergi awal dalam melaksanakan semua kegiatan yang akan kita jalankan ke 2023. Mungkin saya tidak akan panjang lebar Pak, karena memang waktunya juga tidak terbatas untuk malam ini.
Jadi mohon izin Bapak sekiranya bisa membuka kegiatan ini secara resmi untuk angkatan pertama dan nanti angkatan kedua yang kita akan laksanakan mulai tanggal 6, 7, 8. Listrik itu hanya 20 komponen saja. Bisa kita pastikan kalau semuanya nanti sudah listrik, pasti legal-legal akan habis dan tutup. Tapi di belakang juga. Dulu begitu hebatnya Nokia menyatakan bangga tidak akan mampu ada yang mengalahkan. Ternyata dalam sekejap waktu Nokia hilang, muncul Android yang dulu waktu itu anak bayi yang ditertawakan oleh Nokia. Bapak Ibu, kalau dulu kita berfoto pasti yang terkenal dengan nama istilah Kodak, pakai film ya. Sekarang coba bayangkan, begitu hebatnya, tanpa ada film, tanpa ada mencuci, semuanya orang bisa, kapanpun bisa berfoto. Bisa juga kita bayangkan, dalam waktu dekat juga bisa akan tergantikan juga. Jadi perubahan itu adalah memang sangat abadi. Begitu juga dengan proses pendidikan. Itu dibilang Pak Mas Menteri, kita harus melakukan transformasi. Transformasi itu bukan reformasi. Kalau dikatakan transformasi, semuanya itu berubah, bergerak dari yang sebelumnya, nol, betul-betul total berubah. Begitu juga di dalam sebuah struktur organisasi. Jadi saya katakan itu hal yang lumrah dan normal. Setiap itu adalah perubahan. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang dalam hampir 2 minggu ini kami dan saya di dalam daerah grupnya Bu Dirjen dengan Sekjen terus berkolaborasi untuk menyepakati supaya ada 7 balai hitam seragam semua penama. Sehingga akhirnya kemarin juga diundang dari kepala biro. Ada beberapa balai yang masih menggunakan kata departemen, langsung ditertawakan. Karena konvensional sudah putus, birokrasi kita pangkas. Dan akhirnya Bapak Ibu kemarin masih juga sampai malam juga kita berdiskusi dengan beberapa kepala balai. Dan insya Allah saya insya Allah tanggal 8 langsung 8/10 ke Bekasi akan memastikan kembali konsolidasi dengan Pak Sekjen Pak Saryadi untuk memastikan 4 pokja dengan beberapa istilah yang sama. Itu sesuai dengan Permen Pan nomor 7 tahun 2022. Bapak Ibu, kita sudah mencoba mendesain, bahkan juga sudah memikirkan bagaimana peta proses bisnis sampai kepada SOP-nya. Jadi sudah ada sepakat kemarin yang pertama ada pokja kerjasama dan penyelarasan judi. Ini dituangkan turunan dari tugas dan fungsi dari Balai Besar kita Vokasi. Kemudian ada namanya Pokja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi PTK. Kemudian ada lagi Pokja Penjaminan Mutu Pendidikan, Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Kemarin sempat kita berdebat dengan kepala balai, awalnya hanya menggunakan surat penjaminan, tetapi di nomenklatur nama kita ada pengembangan, sehingga kita tambahkan di situ ada namanya Pokja Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Berikutnya ada Pokja Data Informasi dan Publikasi Diksi. Bapak Ibu, ini yang selalu kita katakan, saya selalu punya mimpi. Kita namanya penjaminan mutu, tetapi sampai sekarang kita belum punya pangkalan data. Sekarang ini tantangan terbesar buat kita. Kita harus punya pangkalan data. Itu ada Pokja Data Informasi dan Sekaligus Publikasi. PBD gitu ya. PBD itu namanya nanti dengan penjaminan mutu. Jadi kita nanti insya Allah punya pangkalan data di mana Pokja Data Informasi ini menjadi supporting 3 Pokja. Kita gak ada lagi Bapak Ibu, dulu ada namanya koordinator, subkoordinator, terlalu banyak birokrasi. Kemudian kita kejar lagi kepada Permen Pan nomor 1 2023. Apa yang disampaikan kemarin oleh Pak
Suparjo. Ini Bapak Ibu, out of the box yang selalu saya katakan. Fungsional WI, PTP, jangan pikir lagi yang namanya ada besok, lupa. Semuanya sama. Kalau kemarin ini kita berpikir, kalau fungsional WI itu kalau kita naik pangkat kan dari angka trading, akumulasi angka trading. Kerja terpenuhi, susun, lumpaknya, bisa WI itu buat aku bisa naik pangkat memang. Enggak, kita berubah. Begitu juga dengan kurikulum. Makanya kadang-kadang saya juga agak gerah gitu mendengarkan bahwa masih ada guru mengatakan ini kurikulum ini kan seolah seperti ini proyek dan gimana tidak di kurikulum. Ini dipertanyakan persoalan yang guru gitu. Pantaskah seorang guru mengatakan begitu? Waktu itu kan sudah berubah. Begitulah Bapak Ibu. Kita jangan lagi mengatakan, wah ini begini, enggak. Kita memang selalu mengalami perubahan. Jadi ketika dalam semua organisasi itu mengalami perubahan itu hal yang wajar, normal. Jadi ini Bapak Ibu, beberapa permen dan insya Allah kepastiannya kemarin sudah sepakat. Kita ada 3 pilihan kemarin Bapak Ibu untuk 4 opsi ini. Kemudian dikombinasi, akhirnya kita memilih opsi yang ketiga. Itulah dia yang saya sampaikan tadi, ada 4 opsi. Bapak Ibu yang saya katakan, sekarang kita adalah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia berbasis pengembangan karakter. Sekarang kan menggunakan sedikit karakter, kurikulum karakter. Ini Bapak Ibu, ternyata saya selalu mengatakan banyak yang minta, tapi berkolaborasi nggak bisa. Itu apa pintar itu? Banyak orang pintar, tapi tidak ada realitas. Tidak bisa bekerja sama. Itu karakter. Kemudian berakhlak. Open, ya tahu dilaksanakan. Tapi begitu turun lapangan, kita bekerja kembali, masih juga selalu berpikiran aku masih seperti yang dulu. Ini harus Bapak Ibu kita coba. Ayo, mindset kita berubah. Mindset apa? Transformasi kita berubah. Betul, kalau kita katakan jangan kita melihat di belakang. Ada hal-hal yang positif yang di belakang yang pernah kita utarakan itu menjadi stimulus untuk kebaikan kita. Saya yakin Bapak Ibu, insya Allah dengan adanya kegiatan ini semakin mempererat hubungan kekeluargaan kita. Karena itu saya katakan Bapak Ibu, kita semuanya bekerja di balai besar. Niat kita adalah untuk bekerja. Kita dibesarkan oleh balai. Jujur Bapak Ibu, saya selalu mengatakan, ada orang mengatakan, dia hebat kemana-mana, dikenal oleh kemana-mana, tapi ingat, dia bisa dikenal oleh satu di luar sana karena balai. Untuk itu Bapak Ibu, ayo semuanya kita berpikir bersama. Kita bergandengan tangan. Bagaimana kita membawa balai kita ini jauh lebih baik lagi. Karena semua kehidupan kita lebih baik. Saya yakin, insya Allah, saling bekerja sama, saling bertolong menolong. Saya yakin nanti Bapak Ibu, insya Allah nanti dengan adanya pembentukan Pokja ini akan memangkas birokrasi sehingga koordinasinya langsung satu arah saja Bapak Ibu. Cukup seperti itu. DP Pertanian yang dilaksanakan mulai dari angkatan yang pertama dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 dan angkatan kedua nantinya tanggal 6 sampai 8 Februari tahun 2023. Dengan ini resmi kita buka. Mohon maaf atas jika ada yang kurang pas dengan perkataan saya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Bapak Ibu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.